dan recovery claim. Adjustment dan recovery claim itu ada 3 juga paling tidak yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan review rekomendasi adjustment dan recovery claim dengan file-file claimnya berikut draft atau final adjuster report. Siapa yang memberikan rekomendasi adjustment claim? Siapa nih? Rekomendasi dari siapa? Dari underwriting. Yes. Underwriting tidak berhubungan dengan claim, underwriting berhubungan dengan akseptasi. Oh iya, dari siapa ya? Itu broker. Yes, ingat teknik claim itu ada 3 kan, ada 3 aktivitas utamanya. Pertama apa tadi? Masih ingat yang tadi di lembar pertama? Nih, saya ulang. Teknik claim itu ada 3 yang dikerjakan, yang paling utama, paling tidak. 1, analisa claim dan dokumen claim. Administrasi claim, dan ketiga adjustment dan recovery claim. Sekarang kita bicaranya adjustment dan recovery claim kan? Karena ini yang ketiga kan? Betul? Betul, Pak. Betul. Oke. Yang pertama analisa claim dan dokumen claim. Yang kedua administrasi claim. Itu penerbitan dokumen-dokumen PLA, DLA, release of discharge, kemudian surat persetujuan klaim atau surat penolakan klaim. Termasuk pelaporan ke bagian keuangan untuk melakukan pencadangan senilai tertentu dari estimasi klaim. Nah, kita masuk ke teknik klaim yang nomor 3, fungsi adjustment dan recovery claim. Yang pertama, melakukan review rekomendasi adjustment dan recovery claim dengan file claim berikut draft atau final adjuster report. Pertanyaannya, siapa yang bikin rekomendasi adjustment? Yaitu teknik claim. Teknik claim yang mana? Teknik claim pertama, apa teknik claim pertama? Apa teknik claim pertama apa? Analisa claim dan dokumen claim. Apa coba yang keras? Analisa claim dan dokumen claim. Nggak kedengeran, bisa nggak kedengeran? Mungkin lebih dekat lagi kali. Speakernya diikutin lagi. Coba apa yang pertama? Ini biar hujan nggak salah nanti kalian. Analisa klaim dan dokumen klaim, Pak. Iya, analisa klaim dan dokumen klaim. Nah, analisa klaim dan dokumen klaim, hasil akhirnya, nah ini kalian baca tuh bisnis prosesnya. Hasil akhirnya memberikan rekomendasi kan? Iya, Pak. Nah, rekomendasi itu yang melakukan reviewnya adalah teknik klaim ketiga, yaitu adjustment dan recovery claim. Dia yang melakukan review. Benar kan rekomendasinya? Nah, kemudian apa yang kedua yang dilakukan oleh adjustment dan recovery claim? Setelah melakukan review rekomendasi adjustment, maka dia melakukan analisa teknikal, analisa legal. Nah, 2 yang dilakukan, technical dan legal, atas klaim secara komprehensif, secara menyeluruh, dan berdiskusi dengan adjuster company atau leader reasuransi atau ahli jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, dia membuat keputusan final. Nah, ini yang karena dia membuat keputusan final atas status klaim. Disetujui dengan nilai klaim yang disetujui berapa? Alasannya, argumentasinya apa? Dokumentasi supporting klaimnya apa? Kalau ditolak, kenapa ditolak? Argumentasinya apa? Dokumennya apa? Kemudian sama-sama minta persetujuan ke direktur teknik. Nah, itu dia sampai situ kerjanya. Kalau direktur teknik setuju, jalan. Kalau direktur teknik tidak setuju, dia harus diskusi lagi sama direktur teknik. Direktur teknik akan panggil dia, mendiskusikan kenapa putusan seperti ini. Nah, teknik klaim yang ketiga, ya, dia harus siap kalau dicecer sama direksi. Ya. Dan sebaliknya, ketika dia salah, ya dia harus siap juga. Gitu. Makanya harus baca, pelajari betul review rekomendasi, analisa teknikal, legal, atas klaim secara komprehensif. Karena kalau udah ngajuin approval ke direksi, ya kalian mesti siap ditanya dari berbagai sisi dan berbagai approach technicalnya. Gitu. Karena direktur teknik itu biasanya di industri adalah orang-orang yang kebanyakan itu pernah kerja dari level bawah, kayak saya dari level administrasi.
dari filing gitu ya, sampai dengan country manager, sampai dengan executive vice president gitu ya, baru jadi direktur teknik dan operasional. Jadi kecenderungannya itu A sampai Z udah lewat lah gitu, udah khatam kalau orang bilang. Nah jadi ketika kalian mengajukan keputusan final, Pak Nus ini ditolak, nah, kalian mesti siap tuh diskusi dengan direksi. Kecuali direktur tekniknya nggak ujuk-ujuk nggak pernah kerja di asuransi, tahu aja direktur teknik, nah itu yang kalian bisa sembarangin. Tapi kalau direktur tekniknya adalah orang yang dari bawah, yang kuat technicality-nya, nah itu hati-hati. Oke, dari 3 aspek ini jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya dilanjut aja dulu, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, ini jelas nggak ya? Ini flow-nya nih. Ya, flow-nya sama laporan klaim dari marketing, agen, broker, klien. Kemudian adjustment claim dan recovery claim melakukan aktivitasnya ada berapa nih? Ada 6 aktivitas. Yang pertama, mereview rekomendasi. Rekomendasi adjustment dan recovery claim yang diterima dari teknik claim yang melakukan analisa dan dokumen claim. Kemudian yang kedua, dia melakukan analisa mendalam mengenai klaim secara technical, secara legal. Ya, dari aspek legalnya gimana, aspek hukumnya, aspek technical, aspek term and condition, case law yang terjadi, kasus hukum yang terjadi di London, di Amerika, di global gitu ya. Nah, dia pelajarin semua. Di Indonesia, dia pelajarin secara komprehensif untuk mengantisipasi tuntutan hukum. Dan untuk meyakinkan direktur untuk ketika minta approval. Kemudian yang aktivitas yang ketiga, officer yang menjabat sebagai adjustment dan recovery claim, dia berdiskusi, meeting dengan adjuster. Ya, biasa tuh kalau ada klaim-klaim tuh ada adjuster company. Ya, perusahaan adjuster company, surveyor dipanggil. Waktu Anda survei ke lokasi gimana? Waktu Anda adjust, kenapa Anda adjust alasannya begini? Kenapa begono? Kenapa begini? Kenapa Anda menafsirkan klausula ini seperti ini? Apa dasarnya? Ada case-case hukumnya nggak? Jadi men-challenge semuanya tuh. Nah, kalau belum cukup, mereka akan set meeting dengan leader reasuransi treaty-nya. Minta diskusi. Menurut Anda gimana dengan kondisi kayak gini-gini? Kalau perlu, minta ahli. Siapa yang ahli asuransi untuk CO kelas bisnis ini? Ahli secara teknik asuransi dan ahli secara hukum asuransi. Oke. Setelah firm, maka yang keempat, dia memastikan kekuatan argumentasinya dan bukti dokumen klaim secara legal dan secara teknikal. Dia pastikan bahwa ini udah firm, udah oke, udah bagus, oke. Dia bikinlah matriksnya, dia susun dokumentasi sampai dengan dia bikin keputusan final. Ini yang kelima. Adjustment dan recovery claim officer membuat keputusan final setuju atau ditolak klaimnya. Kalau disetujui, nilainya berapa? Serta recovery claim-nya ke reasuransinya, reasuransi mana saja. Ke treaty-nya siapa saja, berapa share-share. Itu ya. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, aktivitasnya mengajukan permintaan approval ke direktur teknik, berikut seluruh dokumen analisa klaimnya. Jadi, kalau hasil final keputusan officer di adjustment dan recovery claim menolak, maka keputusan tersebut harus minta persetujuan ke direktur teknik. Kalau direktur teknik bilang, enggak, ini bayar, ya bayar. Nah, ini disetujui atau ini ditolak atau apa, ya itu nanti keputusan terakhir di direktur teknik, bukan di claim officer. Claim officer sifatnya hanya mengajukan, minta approval ke direktur teknik.
Jadi kalau di teknik klaim yang menganalisa klaim dan dokumen klaim, hasil akhirnya sampai dengan memberikan rekomendasi, adjustment-nya. Kalau teknik klaim yang ketiga, yaitu adjustment dan claim recovery, hasil akhirnya adalah meminta approval ke direktur teknik. Baik itu berupa keputusan setuju atau keputusan tidak setuju atas klaim atau tolak klaimnya. Nah, setelah direktur tekniknya memberikan keputusan, maka dia tinggal melanjutkan ke marketing, agen, broker, klien. Siapa yang meneruskan? Ya, klaim teknik bagian administrasinya dengan menerbitkan surat penolakan klaim atau surat persetujuan klaim. Berikut release of discharge dan dokumen-dokumen lainnya. Sampai sini jelas nggak? Adjustment dan recovery klaim. Halo? Halo Pak, Jelas nggak? lumayan Pak, Lumayan bingung, lumayan jelas. lumayan jelas dikit tapi Pak. Ya, karena kalian belum praktek sih ya. Iya Harusnya Pak, mungkin ada kalau ada praktek. Karena ini yang saya kasih dulu. Karena ini bisnis proses itu ilmu praktek. Makanya kalau ada yang nanya, Pak, bukunya apa? Bukunya banyak banget nih. Karena bukunya itu ada buku CII mengenai manajemen in insurance company. Cuma saya lupa tuh seri berapa studi kursnya, study booknya nomor berapa saya lupa. Yang kedua ada juga Swiss Re punya itu manajemen in insurance company, ya kurang lebih gitu-gitu lah ya. Cuman tidak seperti yang saya sampaikan gitu, tidak seperti yang saya sampaikan. Karena ini materi praktek gitu, artinya kalau kamu terjun baru tahu, oh ini yang dimaksud sama dosen, oh ini yang dimaksud sama dosen. Karena di buku-buku itu tidak bikin flow seperti ini. Dia hanya menyatakan klaim itu fungsinya ini fungsinya ini fungsinya ini, hanya menjabarkan itu. Ya. Sementara kalau materi yang saya sampaikan itu materi ketika kalian kerja di bagian klaim, kalian tahu, oke, saya pekerjaan saya apakah terkait dengan administrasi klaim, apakah pekerjaan saya terkait dengan analisa klaim dan dokumen klaim, atau pekerjaan saya terkait dengan adjustment dan recovery klaim. Karena di bagian klaim itu pekerjaannya kurang lebih ada 3 yang mayoritas itu, yang fungsi majornya. Atau kalian ternyata merangkap 3-tiganya tuh. Bisa nggak Pak? Bisa terjadi. Ketika kalian masuk ke perusahaan, kebetulan perusahaan lagi efisiensi, sudahlah orang klaim 1 orang saja. Nah, maka kalian akan bertindak sebagai analisa klaim dan dokumen klaim, administrasi klaim, dan juga adjustment dan recovery klaim. A sampai Z kalian lakukan semua. Jadi nanti kalian yang menerima laporan klaim, kalian yang meregistrasi, kalian melaporkan ke bagian keuangan, kalian yang akan menganalisa, minjem berkas-berkas dokumen dan rating, melihat kebutuhan dokumen klaim apa aja, minta dokumen klaim ke nasabahnya atau ke broker atau marketing apa aja, kalian pelajari sendiri, kalian survei juga, kalian sendiri yang survei klaim gitu ya. Habis survei klaim, kalian juga yang bikin laporan kerugian sementara, LKS atau PLA ke reasuransi. Ya, kalau ada koasuransi ke koasuransi member, gitu. Habis itu kalian juga bikin analisanya, ngejarin klien untuk kelengkapan dokumen. Habis itu kalian analisa sampai kalian bikin rekomendasi. Setelah bikin rekomendasi, kalian juga yang mengevaluasi, review rekomendasi yang kalian buat. Kalian challenge sendiri, analisa lagi sendiri, sampai ngobrol bareng, meeting dengan surveyor, dengan adjuster, dengan ahli, dengan leader reasuransi kalau perlu. Habis itu kalian juga yang memastikan bahwa ini udah firm belum, udah kuat belum. Sampai kemudian kalian membuat keputusan, oke, keputusan saya ditolak, alasannya ini, dokumennya ini, alasan setujui, nilainya sekian, alasannya ini, dokumentasinya ini. Terus kalian sendiri yang ngajuin ke direksi dan kalian sendiri yang siap berdiskusi untuk meyakinkan direksi. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Saya ngalamin di satu waktu pernah ngerasain sendiri menghandle 3 fungsi klaim ini sendirian. Bisa terjadi. Tapi kalau kerja di perusahaan besar, biasanya kalian hanya fokus di administrasi saja, atau fokus di adjustment saja, atau fokus di analisa saja. Gitu ya, kalau perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan kecil ya
siap-siap untuk handle semuanya nih A sampai Z. Sampai sini jelas nggak? Oke. Jelas, Pak. Nah, tugas kalian itu adalah membuat klaim, bisnis proses teknik klaim itu seolah-olah tidak dipisahkan dengan 3 fungsi ini. Jelas nggak? Jadi dari mulai laporan klaim diterima, harus dilakukan apa nih? Yang terima laporan klaim siapa? Siapa yang terima laporan klaim? Pihak administrasi. Ya, administrasi. Terus, habis itu administrasi lakukan apa? Jadi kalian susun sendiri ya. Oh, kalau penerimaan ini siapa nih? Jadi kalian bikin flow sendiri. Ngerti jelas nggak maksudnya? Jelas, Jika Pak. kalian dapat, oh rangkaian ceritanya jadi nyambung nih. Nah, itu kalian susun sendiri dengan pemahaman kalian. Itu tugasnya. Ya, untuk klaim. Ya. Untuk klaim. Bisa stop.